Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Supervisi Manajerial Bapak Abdul Kholik. Yang saya hormati teman-teman kelas MPIB yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dengan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran online dengan keadaan sehat walafiat dan tiada dengan suatu apapun, amin. Baik, langsung saja. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan pengembangan model supervisi manajerial. Untuk yang pertama yang kita bahas yakni terkait dengan pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Itu. Jadi berdasarkan pengertian yang saya utarakan tadi, yakni terkait dengan pengembangan, itu yang dimaksud adalah dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi ketika kita mempunyai sebuah sesuatu ya, ataupun bisa dikatakan potensi, di situ kita istilahnya mengembangkan hal itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Itu terkait dengan pengertian. Mungkin untuk yang poin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah atau madrasah itu berperan sebagai yang pertama sebagai kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Untuk yang kedua, asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Yang ketiga, pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Dan yang keempat adalah evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Ada beberapa model atau metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan supervisi manajerial, yaitu yang pertama itu monitoring dan evaluasi, yang kedua refleksi dan fokus group discussion, metode Delphi, dan yang keempat adalah workshop. Nah, pengawas dalam kegiatannya harus berpedoman pada standar nasional pendidikan yang terdiri dari yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian. Jadi dapat dikemukakan bahwa supervisi manajerial itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pengawas sekolah membantu kepala sekolah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola sekolah untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Pembahasan selanjutnya yakni tahapan pengembangan model supervisi manajerial. Ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama yakni pendahuluan, yang kedua yakni pengembangan, dan yang ketiga yakni tahap evaluasi. Tahap yang pertama yakni pendahuluan. Tahap ini dilakukan untuk mengungkapkan model faktual. Pada tahap ini meliputi studi literatur dan studi lapangan untuk menemukan dan menganalisis sebuah model faktual, yaitu profil implementasi supervisi manajerial pengawas sekolah yang telah ada. Beberapa yang ditelaah yakni dokumen pengawasan milik pengawas sekolah dan kepala sekolah. Yang kedua yakni melakukan wawancara terhadap pengawas sekolah dan kepala sekolah. Yang ketiga yakni menyebarkan kuesioner kepada seluruh kepala sekolah.
Tahap selanjutnya yakni tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan dilakukan dengan kegiatan meliputi penyusunan model konseptual, yang kedua validasi dan revisi model konseptual, dan yang ketiga yakni model hipotetik. Tahap yang pertama yakni model konseptual. Desain model ini dikembangkan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan model faktual, supervisi manajerial, analisis kebutuhan, menyusun desain model pengembangan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan hasil analisis kelemahan yang telah didapatkan pada tahap pendahuluan sebelumnya. Terus yang kedua yakni validasi dan revisi model konseptual. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model model supervisi manajerial yang dikembangkan. Validasi ini dilakukan oleh para ahli dan praktisi. Terus yang ketiga, tahapan pengembangan yang ketiga yakni model hipotetik. Model hipotetik ini diperoleh dari hasil validasi yang dilakukan oleh para ahli dan praktisi. Hasilnya nanti akan digunakan untuk merevisi model konseptual. Tahapan pengembangan model supervisi manajerial yang ketiga yakni tahap evaluasi. Evaluasi ini dilakukan melalui uji coba model hipotetik di lapangan. Tujuannya untuk menguji kelayakan model dalam tataran implementasi secara nyata. Mungkin tahapan pengembangan model supervisi manajerial seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan bila ada salah-salah kata kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.